Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review ya kan, bersama di sini gua ya. Hanyalah seorang apa ya? Seseorang yang senang dengan superhero gitu kan ya, terutama pastinya dengan Marvel dan DC ya kan. Menganggap diri gue sudah cukup mengetahui lah tentang superhero gitu ya. Dan ini ya, ini seru sih. Ini jujur ini seru sih. Gue cukup excited ya untuk melakukan ini, untuk apa yang bakal gue lakukan sekarang. Apa itu ya, ini gue bakal jelasin sedikit ya. Jadi teman-teman, gue penasaran gitu kan, antara Marvel dan DC gitu kan, selalu apa ya istilahnya, banyak orang yang membanding-bandingkan gitu. Misalnya Superman lawan Thor menang mana gitu. Jadi kayak membanding-bandingkan mana yang lebih hebat, mana superhero yang lebih kuat gitu kan. Dan gue pun juga kadang juga penasaran juga gitu kan, mana yang lebih hebat gitu, karena juga sebenarnya kan banyak banget ya. Jadi kita nggak pernah tahu lah ya, walaupun pernah ada ya komik DC versus Marvel gitu kan tahun 90-an kalau ada yang tahu ya kan. Ini gambarnya. Setelah itu kan mereka nggak pernah bergabung, walaupun ada rumor katanya bakal gabung. Kalau kalian nggak tahu apa maksud gue, cek aja video gue, yaitu gue pernah bahas DC dan Marvel sepertinya akan bergabung ya. Cek aja itu di channel gue lah, cari aja. Ya, tapi gini teman-teman, jadi gue nemuin nih ya sebuah website yang namanya The Quiz ya kan. Dan di sini gue nemuin, jadi kayak nih website tentang quiz gitu ya kan. Dan di sini gue nemuin sebuah topik, yaitu adalah Who wins this Marvel versus DC battles? Play now ya kan. Ya gue apa nih ya. Dan di sini setelah gue scrolling ya teman-teman ke bawah gini kan, dan di sini di terakhir jadi ada 25 pertanyaan, dan di terakhir ada see your result. Jujur gue nggak tahu resultnya maksudnya pada apa gitu. Resultnya kayaknya mungkin untuk membuktikan kayak menurut gue itu lebih hebat Marvel apa DC mungkin ya, berdasarkan kuis ini mungkin, gue nggak tahu. Tapi ya, dan di sini setelah gue lihat ya, contoh nih nomor 1 gitu ya, question number 1 ya kan. Seperti yang kalian lihat contohnya itu kayak Aquaman lawan Deadpool, dan di sini ada penjelasannya sedikit, terus kita disuruh milih menurut kita mana yang menang gitu di antara kalau mereka berdua ini berlawanan gitu sih sebenarnya. Dan menariknya dari kuis ini adalah bahwa mereka tidak, karakter yang diadu itu bukan karakter yang mirip gitu maksudnya ya, ngerti nggak? Jadi kayak misalnya kayak di DC kan ada The Flash gitu kan, di Marvel ada Quicksilver misalnya, yaitu The Flash dan Quicksilver itu kan mereka sama-sama speed lah ya, sama-sama speed gitu kan, mirip biasanya kan itu yang diadu gitu. Sedangkan di sini itu beda-beda, yaitu kayak Aquaman lawan Deadpool kan apa hubungannya? Oke, langsung aja mari ya kan. By the way, ini juga for fun aja ya kan, sharing lah sebenarnya ya kan. Gue pengen berbagi pendapat lah tentang superhero ini. Mari yuk. Yuk, ini dia question number 1 ya kan, Aquaman lawan Deadpool. Oke, di sini ada penjelasannya apa Aquaman is Lord of the Seas. Enggak, gue nggak butuh. Oke, gue nggak butuh penjelasan ini. Oke, langsung saja lah, nggak usah. Gue udah tahu semua kok. Waduh. Oke, ya langsung Aquaman versus Deadpool. Oke, memang benar Deadpool adalah karakter yang susah mati ya kan. Dia bisa sembuh lagi dengan cepat, dan ada suatu komik ya, dia bisa pernah membunuh Marvel Universe. Deadpool kills Marvel Universe kalau nggak salah komiknya. Iya, tapi kan itu kan karena dia licik lah gitu, kayak Avenger dia ngalahin dengan cara ngebom gitu kan, diem naruh bom di makanannya misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita misalnya bener-bener beraduin nih Aquaman lawan Deadpool, ya easy peasy lah ya. Maksudnya memang mungkin Deadpool susah dibunuh, tapi Deadpool nggak bisa ngapa-ngapain ke Aquaman. Ngapa-ngapain, lu pakai pedang biasa ya nggak mempan gitu kan. Jadi menurut gua Aquaman sih ya. Aquaman itu kan kuat banget men, walaupun di darat pun menurut gua tetap Aquaman, apalagi di laut ya. Sampai Deadpool dibawa ke laut udah mau ngapain dia. Aquaman ya, ini by the way gue nggak akan bias, maksudnya gue benar-benar suka DC dan Marvel kedua-duanya ya. Jadi gue benar-benar bakal menurut pendapat gue, dan diukur dari kekuatannya sih, lebih kuat mana aja sih sebenarnya, biar gampang aja. Oke, langsung yuk lanjut question number 2 ya kan, Rogue versus Flash. Oke, ini oke ya paham ini susah sih. Kalau misalnya Rogue bisa berhasil menyerap kekuatannya Flash, ya udah selesai sih maksudnya, karena Rogue juga tidak hanya menyerap kekuatan, tapi dia bikin si orang yang diserap itu lemah gitu kan, jadi bahaya juga. Tapi apakah Rogue, pertanyaan kan apakah Rogue bisa nangkep The Flash gitu kan? Sebenarnya gue nggak tahu lah ini agak bias apa enggak, karena jujur salah satu superhero terfavorit gue itu adalah The Flash gitu. Gue seneng banget sama The Flash, dan gini gue punya penjelasan yang menurut gue masuk akal sih. Oke, mungkin Rogue bisa nyerap kekuatannya The Flash gitu kan, tapi gue baru ingat The Flash itu sumber kekuatannya itu The Flash itu sumber kekuatannya dari Speed Force ya kan, dan dimana Speed Force itu nggak ada limitnya gitu. Jadi The Flash mau diserap seberapa banyak pun dia nggak akan melemah menurut gue ya, yang gue tahu gitu. Dan apalagi The Flash juga secepat cepet banget gitu kan. Jadi menurut gue dengan sekejap dia bisa ngalahin Rogue sih. Jadi lagi-lagi DC menang ya untuk match up ini. Oke, menurut gue. Lanjut, Iron Man versus Wonder Woman. Oke, ini dia yang fansnya banyak ya. Iron Man. Oke, Iron Man lawan Wonder Woman.
Susah nih, susah. Kalau kita lihat dari, wah ini susah sih, jujur susah sih, karena dua-duanya bisa menang sih menurut gua. Susahnya di Iron Man sih, karena Iron Man itu kan versinya banyak, ya kan, versinya banyak, dan Thor Buster misalnya armor atau yang mana ya, yang lebih kuat banget ya, gue lupa lah, Invisible Iron Man ya namanya, gue lupa lah, yang putih tuh, itu kuat banget sih. Tapi gue bakal milih, sorry lagi, Wonder Woman sih. Karena kalau kita lihat dari mereka dari kondisi normal ya, dari misalnya Iron Man pakai suit yang biasa, dan Wonder Woman ya tetap Wonder Woman sih. Oke, ini sorry buat fansnya Iron Man. Tapi kalau misalnya Iron Man menyiapkan misalnya Wonder Woman Buster gitu, armor, ya mungkin bisa menang. Tapi ya kita lihat dari kondisi yang normal. Oke, lanjut. Bane versus Doctor Doom. Very easy ya, very easy. Doctor Doom, of course, man. Menurut gue, bukan karena dari filmnya, menurut gue Doctor Doom itu salah satu villain the bestnya Marvel dari komik ya, nggak ngomongin dari film oke, gak usah. Ya gue suka banget Doctor Doom sih, karena man dia buset bisa apa aja men. Science dia bisa, magic dia bisa, dimensi atau kosmik dia juga paham gitu. Jadi kayak ya men, Bane nggak ada apa-apanya sih. Oke, lanjut. Hal Jordan versus Hulk. Oh damn, dua hijau gini ya. Oke. Oke. Susah nih, susah sih. Secara kekuatan dan bisa dibilang kayak ya powernya mungkin lebih kuat Hal Jordan, Green Lantern ya kan. Tapi karena juga ya Green Lantern bisa bikin apa aja kan dengan cincinnya itu. Tapi Hulk bisa, ya dia nggak ada batas limit seberapa kuat dia sih gitu. Dan apalagi kayak kalau ada yang tahu World War Hulk gitu kan, dia bisa ngancurin planet sekuat itu Hulk. Iya. Ini susah sih, ini jujur susah banget. Ini susah. Gue bingung. Oke. Gue bakal milih Green Lantern karena kita lihat dari seberapa kuatnya juga sih. Hulk tidak bisa ke space, ya kan? Kalau ke space ya dia nggak bisa bernapas, sedangkan Green Lantern bisa gitu kan. Jadi dan menurut gue ringnya itu kan bisa benar-benar bikin apa aja ya. Mungkin tinggal ya nggak tau lah. Menurut gue kuatan Green Lantern sih menurut gue. Hal Jordan. Oke. Spider-Man versus Dick Grayson. Oke. Grayson itu adalah Robin pertama ya, dan atau Nightwing gitu kan, pas udah gede jadi Nightwing, dan lawan Spider-Man ya. Oke. Gue suka banget sih Nightwing masalahnya. Menurut gue dia salah satu karakter paling develop, asik ya kan, paling ke-develop dari Robin masih kecil sampai dia jadi gede, mimpin Teen Titans bla bla bla. Dan Spider-Man ya kan, one of the most famous superhero of all time ya kan. Gue akan milih Spider-Man karena ya dia juga kuat kan, punya strength dan apa ya, Spider Sense sih. Spider-Man itu keunggulan paling besarnya menurut gue bukan dia kuat atau jaring-jaring itu, tapi Spider Sense-nya itu ya Spider-Man. Oke, lanjut. Green Arrow versus Captain America. Kalau misalnya kita lihat, misalnya Green Arrow diem mana Captain America, ya kan, Captain America lagi ngopi gitu kan, misalnya di cafe terus diem ya menang Green Arrow. Tapi kalau misalnya mereka ditaruh di sebuah arena misalnya ya gitu, gue akan milih Captain America sih, karena dia mungkin bisa ngedodge semua arrow-nya dengan tamengnya juga, lindungin Captain America menurut gue. Ini seru sih. Gue suka bahas ini men. Oke, lanjut ya. Batman vs Wolverine. Oh damn. Jahat nih. Ini kuis jahat sih. Aduh, ini susah. Ya Wolverine ya. Ini aduh, dua-duanya favorit gue men. Batman lah ya. Loh kok nanya? Ya because he's Batman. Oke. Because I'm Batman. Itu aja alasannya. Lanjut. Doctor Strange versus Joker. I mean, kalau misalkan mereka ditaruh di misalnya, kalau mungkin kalau dari kekuatan ya udah Doctor Strange sih. Tapi kalau main game, ya kan, Batman aja susah payah ngelawan bagaimana cara berpikir Joker, ya kan. The main game Joker nggak ada tandingannya ya. Tapi ya udahlah, kalau power kita ngomongin power aja lah ya, Doctor Strange lah. Oke, lanjut. Scarecrow versus Carnage. Oh, oke. Menarik nih, karena kalau misalkan Scarecrow itu kan dia punya scare gas ya, apa sih namanya, fear gas ya, pokoknya yang gas yang bikin orang kalau menghirup itu jadi takut sama sekitarnya gitu kan. Kalau misalkan Scarecrow naruh itu ke Carnage, pertanyaannya adalah apakah Carnage akan terpengaruh itu sih. Tapi setelah dipikir-pikir, karakter Carnage itu kan dia rada gila juga sih ya, jadi mungkin nggak ada rasa takut juga, dan secara kekuatan pun Carnage kuat banget, jadi gue bakal milih Carnage. You see man, gue paham gini. Oke, lanjut. Question number 11, Lex Luthor versus Ultron. The most advanced artificial intelligence versus the smartest human on earth, ya kan? Lex Luthor sih. Gue bakal milih Lex Luthor karena Ultron ya biasa aja lah. Maksudnya Lex Luthor kan punya
pinter lah. Kalau Ultron kan dia sudah semacam kayak tapi Ultron juga pinter sih. Tapi gue lebih suka Lex Luthor sih, karena dia juga lawannya Superman mungkin. Dan enggak gue lebih suka Lex Luthor. Maksudnya dia pinter lah, the smartest, manusia paling pinter men gitu kan. Ya oke, lanjut. Superman versus Thor, no offense ya, tapi untuk yang fansnya Thor, gue juga fans Thor, karena juga karakter favorit gue di MCU juga salah satunya ya Chris Hemsworth ya kan. Maksudnya Thor. Tapi ya lawan Superman ya gimana ya Pak ya, Superman Pak. Lanjut Superman lah. Question number 13 ya kan, Martian Manhunter versus Green Goblin. Ini kayaknya mereka ngadu berdasarkan warna ya, tadi Hulk sama Green Lantern hijau, ini juga sama-sama hijau. Oke. Ini juga lumayan gampang. Pastinya Martian Manhunter ya kan. Green Goblin walaupun ya dia punya bom segala macam, tapi Martian Manhunter mohon maaf dia bisa memanipulasi semua bagian dari tubuhnya. Coba maksudnya dia bisa berubah, dia bisa ngilang, dia bisa baca, dia bisa mengendalikan pikiran. Udah ini udah jauh, ini terlalu jauh sih, ini terlalu jauh. Black Canary versus Mystic. Oke. Dua-duanya sama-sama jago berantem. Secara kuat, strength-nya Mystic lebih kuat dan bisa berubah juga, tapi Black Canary punya suara kencang itu susah sih menurutku Black Canary, karena dia ya itu sih punya suara itu kan. Mystic kan berubah juga bukan berarti jadi kuat apa gimana, dia cuma berubah doang gitu kan, bukan berarti dia punya kekuatan orang yang dia berubah itu kan. Jadi Black Canary sih menurut gua, tetap Black Canary. Oke. Superboy versus Drax the Destroyer. Di sini gambarnya Superboy yang dari Teen Titans ya kan. Jadi kekuatannya itu nggak sekuat Superman, kecuali mereka naruh Superboy Prime ya kan, dimana itu kuat banget ya, Superboy Prime kalau nggak salah. Tapi ini Superboy yang di Teen Titans, jadi terbang aja kalau nggak salah nggak bisa, dia cuma bisa lompat-lompat doang. Oke, ini susah. ini terlalu imbang sih menurut gua, ini cukup imbang. Tapi karena Drax itu pernah ngebunuh Thanos ya di suatu komik, gue lupa komik apa, tapi ya udahlah, gue bakal milih Drax sih. Dan dia juga lebih pure fighter, dalam artian dia lebih sadis sih kalau berantem, dia lebih brawl lah, lebih all out. Kalau Superboy kan mungkin dia lebih baik, lebih nggak juga sih, Superboy juga agak pemarah juga sih, tapi nggak. Oke, gue milih Drax. Ini susah sih, tapi oke, lanjut. Robin versus Dr. Octavius. Ini Robin siapa pertanyaannya ya kan, karena Robin ada banyak, tapi kita anggap saja ini Damian Wayne kali ya. Robin yang sekarang kan Damian Wayne ngelawan Dr. Octavius, kok agak random ya. Gue bakal milih Robin sih. Gue bakal milih Robin, dia lebih jago berantem dan mungkin bisa ya nipu Dr. Ock ya. Dan dia kan cuma tangannya doang, mungkin bisa dipotong ya pakai batarangnya itu ya kan. Bisa either way sih maksudnya. Oke, lanjut. Jason Todd versus awal-awal gampang, ini lama-lama makin susah ya. Muridnya Batman atau the best, bisa dibilang pembunuh bayaran ya, Punisher ya kan. Bukan pembunuh bayaran ya, assassin lah. Dua-duanya ini seri lagi sih. Ini seri sih Punisher. Karena alasannya mungkin dia lebih berpengalaman karena dia lebih tua. Itu alasan gua. Ini seri, harusnya ini seri men, Punisher. Sebenarnya juga buat membalance juga sih, biar DC sama Marvel agak sengit aja. Ini maksa nih. Ini maksa namanya. Ini maksa biar DC menang nih. Dr. Manhattan lawan Magneto, mohon maaf. Ya Dr. Manhattan dong, dia bisa, buset, dia gila men. Paling kuat karakter DC, paling kuat mungkin dia salah satu. Dia bisa apa aja, basically a god. Ya Magneto cuma magnet. Ya udah, yuk lanjut, enggak usah dijelasin lah ya. Alfred Pennyworth versus Jubilee. Alfred lebih berguna dari Jubilee sih. Itu yang paling jelas ya. Alfred lebih berguna dari Jubilee nggak guna, dia cuma petasan kekuatannya. Alfred, buat yang nggak tahu ya, Alfred itu sebelum jadi butler Batman dia itu military, dia itu tentara gitu kan. Jadi dia yang remehin Alfred, dia jago berantem segala macam, jago gitu. Ya Alfred lah ya menurut gue, maksudnya dia cuma Jubilee karena kekuatannya cuma petasan doang, dan berantem pun juga ya pasti menangan Alfred. Jadi Alfred sih, apalagi butler Batman, gila lu ya kan. Lanjut. Azrael versus Juggernaut. Azrael salah satu karakter yang bisa menandingi Batman secara combat ya kan. But I'm sorry, this is the unstoppable Juggernaut. Bahkan satu X-Men pun sulit untuk stop Juggernaut gitu kan. Jadi Juggernaut. Next, General Zod versus Gambit. Agak gampang, langsung aja lah, kita cepet aja ya. General Zod ya kan, dia punya ya Kryptonian ya kan, sekuat Superman. Gambit mau apa men? Ngajakin judi gimana ya kan. Doomsday versus The Thing. Aduh,
Doomsday lah ya Pak, dia ngebunuh Superman, masa ya udah nih next. Sinestro versus Mr. Sinister, ini mah gara-gara namanya mirip. Gue pun sering kebalik mereka berdua ya, Sinister Sinestro, tapi ya oke. Gue bakal milih Sinestro, tapi Sinister juga nggak bisa mati, maksudnya Sinestro. Ozymandias ya kan versus Kingpin. Oke, mungkin kalau mereka diadu secara combat, berantem mungkin Kingpin, tapi kita juga bisa ngelihat dari sisi keahlian mereka apa. Ini susah sih ya, terlalu berbeda, tapi ya udah. Buat yang nggak tahu, Ozymandias itu manusia terpintar dari dunia Watchmen ya kan. Sedangkan Kingpin bukan siapa-siapa ya. Dia cuma orang kaya, ya pintar juga sih, tapi ya udah musuhnya musuhnya Daredevil, dan badannya gede ya kan, kuat. Tapi Ozymandias orang terpintar sih, jadi ya Ozymandias ya. Ini terakhir ya, oke ini terakhir teman-teman ya. Ini dia Black Manta versus Venom. Apaan sih? Oke nggak apa-apa. Black Manta dia punya teknologi dari Atlantis ya kan, bisa nembak laser, pakai roket, terbang segala macam. Tapi Venom ya kan, dia Venom langsung aja ya kan, yang itu kekuatannya bisa gitu lah ya, paham lah ya. Gue bakal milih Venom. Yap. Ini dia teman-teman, berarti sudah ya 25 pertanyaan sudah gue jawab menurut pendapat gue ya kan. By the way, kalian juga bisa sekalian sharing ya pendapat kalian bagaimana. See your result, let's go. Gue nggak tahu maksudnya resultnya itu apa. Result for who wins this Marvel versus DC battles. You called it right. Oke, ini ada ininya. We don't know much, but we do know that you are a student of comic book lore. Share with friends Itu aja teman-teman ya. Menurut pendapat gua jujur terlalu beda-beda, dan jadinya sebenarnya ada beberapa yang sebenarnya seri gitu kan, dan bisa dibilang kayak dua-duanya juga bisa menang dengan caranya sendiri gitu kan. Tapi tadi ya gua lihat dari terkadang seberapa kuat dan seberapa besar maksudnya apa ya, seberapa hebat lah bisa dibilang. Kayak misalnya Ozymandias versus Kingpin kan susah juga kalau kita adu secara berantem ya mungkin Kingpin, tapi kan Ozymandias tuh manusia terpintar gitu kan. Jadi sedangkan Kingpin bukan siapa, jadi ya gue lebih milih Ozymandias gitu kan. Contoh atau kayak apa lagi ya, tadi kayak Jason Todd lawan Punisher tuh, aduh sama basically ya, susah juga. Tapi ya itu menurut pendapat gue. Bagaimana dengan kalian, pendapat kalian bagaimana? Silahkan sharing di bawah ya kan, komen aja bebas gitu. Dan gue jujur gue suka konten kayak gini gitu kan, berbagi pendapat, terus kuis kayak gini di sini. Ini seru sih. Gue mungkin bakal nyari lagi yang topiknya DC sama Marvel kalau ada gitu, kalau ada yang menarik gue bakal bikin juga kontennya. Makanya subscribe ya, sekalian juga subscribe teman-teman ya kan. Like juga video ini kalau kalian suka, atau kalian suka dengan konten seperti ini. Like, komen ya, tadi gue udah bilang pendapat kalian bagaimana. Silakan juga subscribe dan cek channel gue ya kan, kontennya banyak. Silakan pilih mana yang kalian suka. Tapi ya terima kasih udah nonton ya kan, thanks for watching, thank you banget, dan ya thank you sih. Bye.